Setelah sempat berkonflik dan akhirnya islah atau berdamai, kini internal Nahdlatul Ulama terlihat adem ayem. Rapat pleno pengurus besar Nahdlatul Ulama di Gedung PBNU Jakarta, Kamis 29 Januari 2026, memutuskan untuk mengembalikan semua jabatan yang bergeser seiring konflik internal 2 bulan terakhir. Pengembalian jabatan itu termasuk posisi Ketum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau akrab disapa Gus Yahya. Namun, mengapa Gus Yahya justru tidak hadir? Lalu kapan Muktamar 2026 akan dilaksanakan? Apakah nantinya akan muncul lagi konflik saat Muktamar? Kita bahas ya. Rapat pleno PBNU digelar secara luring dan daring oleh jajaran Mustasyar, Awan, Syuriah, Tanfiziah, serta lembaga dan badan otonom di lingkungan PBNU. Rapat dipimpin Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar tanpa kehadiran Ketum PBNU Gus Yahya. Rais Syuriah PBNU Muhammad Nuh mengatakan rapat pleno menerima surat permohonan maaf dari Gus Yahya terkait kegiatan Akademi Kepemimpinan NU dan Tata Kelola Keuangan PBNU. Rapat juga menerima penyerahan mandat dari Kiai Haji Zulfa Mustafa yang ditetapkan sebagai penjabat Ketua Umum. Terkait absennya Gus Yahya dalam rapat pleno, Muhammad Nuh menilai hal itu tidak menjadi persoalan. Ia mengatakan permohonan maaf Gus Yahya telah disampaikan secara tertulis kepada Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar. Dengan demikian, dinamika di lingkungan internal PBNU dinilai telah diselesaikan sehingga kepengurusan dapat dipulihkan seperti semula. Nuh juga menargetkan pelaksanaan Muktamar ke-35 NU pada Juli atau Agustus 2026. Namun ia menegaskan lokasi dan tanggal pasti Muktamar belum ditetapkan. Dinamika internal PBNU bermula dari rapat harian Syuriah pada 20 November 2025. Dalam rapat tersebut, Rais Am PBNU bersama 2 wakil Rais Am meminta Gus Yahya mengundurkan diri dalam waktu 3 hari setelah menerima keputusan rapat. Gus Yahya menolak keputusan tersebut. Ia menilai rapat harian Syuriah tidak memiliki kewenangan memberhentikan Ketua Umum. Karena menurut Konstitusi NU, jabatan Ketua Umum hanya dapat dicabut melalui forum Muktamar. Ketegangan berlanjut setelah rapat pleno Syuriah PBNU pada 9 Desember 2025 menetapkan Kiai Haji Zulfa Mustafa sebagai penjabat Ketua Umum PBNU. Syuriah kemudian menerbitkan sejumlah surat yang menyatakan pemberhentian Gus Yahya efektif mulai 26 November 2025 serta mencabut fasilitas dan kewenangan Ketua Umum darinya. Di tengah kebuntuan komunikasi, Gus Yahya menyampaikan surat klarifikasi kepada Rais Am PBNU pada 21 Desember 2025. Dalam surat itu ia menjelaskan duduk perkara Akademi Kepemimpinan Nasional NU yang menuai kritik karena menghadirkan narasumber yang problematik. Ia juga membantah tudingan pelanggaran tata kelola keuangan PBNU dan menegaskan tidak ada pelanggaran hukum. Upaya penyelesaian kemudian didorong para kiai sepuh melalui forum konsultasi Syuriah dengan Mustasyar yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kamis 25 Desember 2025. Forum itu menyepakati penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU sebagai jalan islah dan solusi konstitusional untuk mengakhiri perbedaan serta menjaga keutuhan. Sahabat Kompas, sembari menantikan Muktamar ke-35 NU pada Juli atau Agustus 2026, kita nanti gelaran puncak resepsi 100 tahun NU di Istora Senayan Sabtu 31 Januari 2026 yang rencananya akan dihadiri Ketum PBNU Gus Yahya, Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar, dan Presiden Prabowo Subianto. Akankah momentum besok tanda dari dukungan penuh pemerintah ke NU?